واسع الكرم يا رب بالمصطفى يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند أذون الحادث العاممي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وليضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Sebagai penanti dari di belakang, ayo maju garang, maju, tolong maju terus. Terus maju. Maju terus. الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام تقي الدين أبي بكر محمد الحسيني إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المصلى من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن واقف بهذا المصلى أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali kajian bulanan kita yang membaca kitab Fiqh Kifayatul Akhyar. Masih melanjutkan pembahasan kita tentang taharah ya, dan melanjutkan pada subjudul yaitu Al-Mutaghayyir bima khalatahu minat tahirat, ya, berubahnya air yang disebabkan dengan kejatuhan benda yang suci, ya, yaitu pada halaman 10, ya, halaman 10 baris ke-10 dari bawah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Idza ikhtalata bil ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi kama il wardi al munqati ar-raihah wa ma'is syajar wal ma'al musta'mal fa inna nuqaddiru an law kana al waqi' yughayyiruhu bima yudriku bil hawasi wa yaslubuhu at-tuhuriyyah fa inna nahkumu bisulbi tuhuriyyati hadzal ma' alladhi waqa'a fihi minal ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi wa illa fala yaslubuhu at-tuhuriyyah walau taghayyara al-ma' bit-turab al-matruh fihi qasdan wa huwa tahurun 'ala as-sahih wal mutaghayyir bil ma' fihi awjuh asahuha yaslubu tuhuriyyatihi al-jabari dunal ma'i wallahu a'lam. Pada bagian yang selanjutnya pembahasan tentang berubahnya air
yang disebabkan kejatuhan benda yang suci, ya, di sini ada penjelasan berikutnya. Idza talata bil ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi. Apabila ya air yang suci tadi ya bercampur dengan ya benda yang pasti benda cair juga ya, allati yuwafiquhu ma yuwafiquhu fi sifatihi, yang sifat-sifatnya ya benda yang jatuh tadi itu sifatnya sama dengan apa? Dengan air. Ya. Jadi ada air dalam sebuah bejana contohnya. Ya. Kejatuhan benda cair itu kan sifatnya sama tuh. Ya, artinya sama-sama air tuh. Ya. Nah, air yang jatuh di sini dikatakan ya yaitu apa? Ya. Kama ilwan, seperti air apa? Air mawar. Ya. Air mawar air atau bukan? Air. Ya kan? Tuh, dia kan air yang apa? Suci. Ya, air mawar. Tapi kan air mawar nggak termasuk ke dalam bagian benda cair ya yang boleh digunakan untuk apa? Bersuci. Ya, baik itu untuk kita wudhu ataupun untuk apa? Mandi. Mandi wajib maksudnya ya. Lah kenapa kok air mawar tidak termasuk ke dalam kategori air yang suci mensucikan? Karena di situ sudah berubah apanya? Baunya. Ya, ini udah jelas kalau salah satu sifat air itu berubah, baunya, warnanya ataupun rasanya, maka air itu akan berubah menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan. Ya, tuh. Seperti ada air mawar kejatuhan atau jatuh di ya air yang suci tadi. Tuh. Dan juga ada lagi apa namanya itu selain air mawar ya. Nah, air mawar ini al-munqati ar-raihah. Baunya itu sudah apa? Sudah hilang. Biasanya kan kalau air mawar itu ada rasa apanya? Ada baunya. Ya. Nah, ini baunya udah hilang, tapi itu air mawar. Nah, ya, tuh. Wa ma'u syajar, dan juga begitu pula air yang keluar atau jatuh dari pohon. Ya kan? Itu kan air yang jatuh dari pohon. Ya, contohnya tuh air mungkin jatuh dari pohon bekas sisa hujan. Ya, kalau dia ketiup angin itu kan air bakal apa? Jatuh. Ya, tuh. Dan ada juga wal ma'ul musta'mal. Ya, kejatuhan juga air musta'mal, artinya itu air udah dipakai untuk bersuci, ya tuh. Nah, bagaimana hukum nih air? Ya, air itu tadi suci, tapi kejatuhan benda cair yang sifatnya itu sama dengan air suci tadi. Ya, sama-sama benda cair, tapi kejatuhan air mawar yang udah hilang baunya. Kemudian yang kedua, kejatuhan air yang keluar yang dari pohon. Ataupun kejatuhan air musta'mal, air yang sudah bekas dipakai ya. Nah, bagaimana hukum air tersebut? Ya, kata Al-Imam At-Taqiyuddin, beliau mengatakan fa inna nuqaddiru. Nah, dalam hal ini ya, kita bisa apa namanya itu nuqaddir. Nuqaddir itu artinya mengira-ngira dah. Ya, mengira-ngira. An law kanal waqi ya yughayyiruhu bima yudriku bil hawas, ya seandainya benda cair yang jatuh tadi itu ya bisa merubah ya dan dapat dilihat ya atau dirasa bil hawas dengan anggota tuh ya nanti dengan apa tuh mata kita bisa melihat, kemudian lidah kita bisa apa ya, ngerasain ya, dan adanya perubahan warna tadi, maka apa? Wa yaslubuhu tuhuriyah, maka kesucian air itu menjadi apa? Hilang.
Dia hanya menjadi air yang suci saja, ya, tapi tidak apa? Tidak mensucikan. Tuh, ya, kenapa? Karena perubahannya itu bisa dilihat, ya, atau bisa dirasakan, ya. Makanya itu kesucian air itu jadi berubah menjadi air yang suci, tapi tidak mensucikan. Tuh, ya. Apa tadi ilatnya? Kelihatan adanya perubahan, ya, baik dari warnanya ataupun baunya ataupun rasanya, ya. Tuh, maka airnya berubah menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan meskipun dia bercampur dengan benda cair yang sifatnya sama, ya. Tuh. Wa illa, ya, tuh, wa illa. Nah, kalau, ya, tuh, tidak bisa dilihat adanya perubahan tadi, baik dengan mata nggak bisa dilihat, dengan lidah nggak bisa dirasakan, ya, dengan hidung nggak bisa dicium, ya, tuh, meskipun kejatuhan benda cair yang tadi itu, maka tidak berubah kedudukan air suci tadi, tetap masih menjadi air yang apa? Suci dan mensucikan. Tuh, ya, jadi ilatnya kalau bisa dilihat adanya perubahan, berubah tuh air jadi suci saja tapi nggak mensucikan. Tapi kalau nggak bisa dilihat dan nggak bisa dirasa, tidak bisa cium baunya, maka tidak mengapa, air itu tetap menjadi air yang suci dan mensucikan. Tuh, ya, kalau kejatuhan benda cair yang sifatnya sama. Tuh, ya. Baik. Yang berikutnya, walau taghayyaral ma' biturab al-matruhi qasdan. Ya. Seandainya air itu berubah, ya, disebabkan, ya, dilemparkannya atau diletakkannya tanah ke dalam air yang suci dan sucikan tadi, tapi qasdan, ya, air itu berubah, ya, dan juga ditaruhnya itu tanah secara sengaja. Kan ada orang, ya, ngelihat tuh air berubah, ya, berubahnya karena sengaja atau nggak sengaja. Nah, ini ada orang mungkin iseng, contohnya, ya, naruhin air yang tadi jernih, putih dan lain sebagainya itu, ya, dilemparin tuh tanah ke situ, ya. Nah, gimana nih hukum air ini? Ya, tuh. Di sini dikatakan, ya, fahuwa tahurun ala sahih. Tuh, air yang ditaruhin tanah meskipun dengan sengaja tidak merubah kedudukan air tersebut, tetap air suci dan mensucikan. Ya, syaratnya tanah, ya, bukan yang lainnya. Ya, kalau dicampur sama yang lain nanti warna untuk bikin kue contohnya, ya, pakai pasta, ya, itu berubah enggak? Berubah, ya, makanya itu beda lagi. Ini adalah tanah, meskipun dia sengaja tidak akan menjadikan berubahnya kedudukan air tadi, tetap air itu suci dan mensucikan. Jelas Pak, ya? Insyaallah. Yang selanjutnya, ya, wal mutaghayyir bil milh fihi aujuh. Nah, ini ada air berubah, ya, ada air tawar tapi berubah rasanya menjadi asin karena kecampur garam, ya. Nah, bagaimana nih kalau ada air yang tadi tawar berubah rasanya menjadi asin karena kecampurnya dengan garam. Nah, dalam hal ini, ya, tuh, ya, dijelaskan fihi aujuh, ya, ada beberapa pendapat. Ya, yang pertama, as-sahhuha yaslubu tuhuriyah al-jabali dunal ma'i. Ya, kesucian air tadi akan berubah dari suci menjadi mensucikan menjadi suci saja, ya, kalau air itu kecampur
dengan garam yang berasal dari air laut, ya, tuh yang berasal dari air laut tidak akan merubah kesucian air tersebut. Syaratnya itu garam yang berasal dari air laut. Kan garam ada dua, ada garam dari air laut, ada garam dari gunung. Yang kita sering kenal namanya itu garam Himalaya, ya kan? Ya, tahu nggak Pak garam Himalaya? Yang harganya agak mahal dikit ya, itu garam Himalaya. Ya, karena kalau garam Himalaya itu kan dihasilkan dari gunung, dibuatnya itu bukan dari air laut, beda. Ya, nah kalau tuh air yang suci tadi kecampur ya dengan garam yang berasal dari air laut, tidak akan merubah kesucian air tersebut. Tetap kedudukannya masih air suci dan mensucikan. Ya, tapi kalau kecampurnya dengan garam yang terbuat dari garam gunung atau garam Himalaya, maka apa? Itu akan merubah kedudukan air tadi. Dari suci mensucikan hanya menjadi suci saja. Coba. Dari garam aja beda hukumnya. Ya, padahal kalau kita lihat harganya mahalan garam mana? Garam laut apa garam Himalaya? Himalaya. Kok justru harga garam yang mahal bisa jadi berubah airnya? Ya, itu secara hukum fikihnya aja dalam masalah garam masih dibahas. Berarti garam Himalaya dari dulu udah ada, Pak. Ya, tapi di kita baru keluar, orang kita yang ketinggalan, bukan masalah garamnya. Ya, tuh, harganya mahal, berapa gram itu bisa sampai 30.000. Ya, tapi kalau garam air laut kan satu apa itu? Satu plastik itu cuma berapa ya? Goceng ya? Ya kan, abrak-abrak buat masak sekelurahan juga cukup segitu. Ya, tapi kalau garam Himalaya atau garam yang dari gunung itu ya tidak digunakan untuk memasak. Tuh, ya. Baik. Yang selanjutnya, walau taghayyaral ma bi awraqil asjar al mutanassirah, ya, binafsiha, ya, in lam tatapannat fil ma fa huwa tahurun al azhar wa in tafannatat waqtalata fa aujud. Ini ada lagi, ya, air suci dan mensucikan kejatuhan apa tuh? Daun-daun, ya, daun-daun yang apa? Al-mutanassirah, artinya daun yang rontok, ya, bisa rontok karena tuh daun udah apa itu, ya, udah tua, atau daun yang rontok atau jatuh karena ketiup angin, ya, itu jatuh tuh di mana tuh? Di air suci yang suci tadi, ya, tuh binafsiha, ya, dengan sendirinya, ya, bukan dengan sengaja. Bukan kita taruhin daun tuh di dalam air itu, bukan. Tapi jatuhnya memang ya apa tuh sendiri, mungkin karena ketiup angin atau apalah namanya. Ya, nah dalam kondisi seperti ini tuh ya tuh ya illam datapatat filma bahwa tahur, seandainya tuh air belum hancur, ya kan benda apapun kalau kelamaan kerendam sama air itu bakal apa ya? Hancur. Ini daun belum hancur, masih utuh, ya, masih utuh seperti daun yang normal, ya, tuh bahwa tahurun alal azhar, maka kedudukan air yang kejatuhan daun dengan sendirinya tadi itu kalau belum hancur tuh daunnya tidak akan merubah kesucian air tersebut. Ya, kita taruhin air apa namanya tuh, ya, punya kolom di rumah tuh, ya, di samping kolom kita ada pohon mangga, ya, atau pohon sawu atau pohon durian, ya, kejatuhan daun tuh nggak sengaja, dengan sendirinya tuh, ya, selama tuh daun belum hancur, ya, tidak akan merubah kedudukan air tadi, ya, tapi kalau sudah berubah tuh air atau daun atau yang udah hancur, maka akan merubah kedudukan air itu hanya suci saja, akan tetapi tidak mensucikan. Pak, ya, yang pertama,
Ya, tuh. Wa in tafannatat, ya. Nah, seandainya tuh daun sudah hancur, ya, tuh wahtalatat, ya, dan bercampur tuh daerah hancur tadi itu dengan air. Al asah, ya, menurut pendapat yang paling sahih, annahu baqi ala tahuriyatihi, tetap air itu tidak berubah kedudukannya, masih tetap menjadi air yang apa? Suci dan mensucikan. Ya, tetap pendapat yang kedua nih, meskipun tuh daun sudah hancur, ya, tuh. Li'usri al-ihtiraz anha, ya. Nah, tapi ada ilatnya, Pak. Ya, kenapa tetap tuh air tidak berubah kedudukannya meskipun itu udah hancur? Karena susahnya untuk dipisahin. Ya, tahu kan kalau udah hancur itu gimana kita mau misahin? Ya, serok aja Ustaz, kayak serok kan tetap masih ada apa sisa-sisanya yang ketinggalan. Ya, tetap makanya hukum ini mengatakan meskipun daunnya sudah hancur, ya udah biarin dah, ya itu air tetap suci aja meskipun kejatuhan daun nggak sengaja dan daunnya itu sudah hancur, tuh, ya. Falau tulihatal aura fil ma qasdan, ya. Nah, ini ada lagi, ya, ada air tapi ditaruhin, ya, daun-daun, ya, artinya daun itu dilemparin atau diletakkan secara sengaja, ya. Kalau tadi kan nggak sengaja, ya, ini sengaja, ya, wa taghayyara biha, dan airnya itu berubah, ya, karena ditaruhin daun dan berubah tuh air, ya. Fal madhab annahu ghairu tahur. Menurut pendapat madhab yang kuat, air itu apa ya? Berubah, ya, dari suci mensucikan menjadi tidak suci mensucikan. Kenapa? Karena ditaruhin dengan sengaja. Kalau yang tadi kan nggak sengaja. Nah, yang ini disengaja-ngajain itu. Contohnya kita punya air, punya kolam tuh ada air, kita taruhin eceng gondok, ya, atau kita taruhin daun-daun apa tuh yang buat makan ikan gurame, daun apa namanya? Kajar-kajar, ya, taruhin di peluk gitu, ya, itu sengaja berarti itu, ya, dan airnya berubah, ya, maka air itu, ya, menjadi hanya suci saja, akan tetapi tidak mensucikan, ya. Sawa'un tarahaha fil ma'i sahih al madfuqah wallahu a'lam, ya. Ya, sekalipun airnya itu, ya, tuh, ya, atau daun itu diletakkan di air yang memang benar-benar suci ataupun air yang sudah apa tuh, ya, kecampur dengan yang lainnya. Nah, itu yang menjadi ilatnya, yang menjadi penyebabnya ini sengaja atau tidak sengaja. Ya, apa-apa Pak, kalau kita kerjain nggak sengaja hukumnya beda, ya, nggak sengaja hukumnya beda, ya. Kita itu, ya, waktu mati lampu, ya, tinggal di daerah yang lampu agak susah, ya, kita tinggal ada berapa pintu tuh bareng-bareng, ya, begitu kita masuk ke dalam kamar, ya, salah kamar, tahu-tahu bini orang. Kan nggak sengaja tuh, boleh nggak? Ya boleh, orang nggak sengaja. Ya, begitu lampunya lah, astagfirullah, ternyata bini si Alwan. Ya, orang lupa nggak tahu. Ya, namanya orang baru tumben tinggal di situ. Ya, namanya nggak sengaja. Ya, apapun kalau nggak sengaja hukumnya beda dengan yang sengaja. Wallahu a'lam. Ya, nah, cukup sampai sini dulu. Ya, semalam saya dipesan sama Ustaz Hamdi, Ustaz Mas kita jangan banyak-banyak katanya. Ya, karena ada maulid, ya. Kalau namanya anak buah samaan wa ta'atan aja. Ya, saya dengar, saya laksanakan 86 saya bilang. Ya, karena ada peringatan maulid, ya. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini
menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebentar, mungkin kalau ada mau ditanya satu pertanyaan, ada mau nanya? Ada mau nanya gak?